Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Rahman, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai reporting ataupun pengawasan menurut perspektif tafsir Al-Quran. Sebelum ke pembahasan lebih jauh, sebagaimana kita ketahui bahwa pengawasan ataupun controlling dalam fungsi manajemen ini adalah rangkaian paling akhir, bagian paling akhir dari fungsi manajemen itu sendiri. Dikarenakan fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan untuk melaksanakan proses manajemen. Karena itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja-kinerja organisasi di dalam sebuah lembaga. Baik itu lembaga pendidikan, baik itu di lembaga organisasi lainnya. Selanjutnya, dalam konteks manajemen paling tidak ada 5 bentuk kontrol berdasarkan definisi, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang pertama kontrol produksi, kedua kontrol kualitas, ketiga kontrol inventaris, dan yang keempat kontrol biaya. Kontrol produksi, bagaimana pengawas, bagaimana seorang manajerial mampu mengawasi kegiatan-kegiatan produksinya. Kalau di dalam dunia pendidikan berarti kegiatan mulai dari perencanaan pendidikan, proses pendidikan, dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang pengawas. Dan yang kedua, kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini adalah hasil dari kegiatan-kegiatan produksi. Berarti kalau produksinya baik, kualitas yang dihasilkannya pun bisa lebih baik dan mampu berdaya saing di masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, kontrol inventaris. Kontrol inventaris ini dimaksudkan adalah bagaimana menginventarisir sarana baik prasarana yang dilakukan selama proses produksi. Dalam artian kalau di dalam dunia pendidikan adalah selama proses kegiatan belajar mengajar, selama proses akademik dilaksanakan. Dan yang keempat adalah kontrol biaya. Kontrol biaya ini adalah sejauh mana lembaga ini menggunakan biaya selama proses produksi. Nah, harus adanya kontrol secara berkala yang dilakukan oleh seorang pengawas, baik itu per bulan, 3 bulan, maupun per semester. Ini adalah bentuk kontrol yang harus dilakukan oleh seorang pengawas maupun manajerial. Nah, jadi proses pengawasan ini merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai, yang mengarah kepada penilaian kinerja, dan pentingnya mengkoreksi atau mengukur kinerja yang disalurkan pada rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan yang di atas, sebenarnya pengawasan sebagai bagian dari proses. Nah, maka terdapat 3 unsur. Yang pertama, mengukur perbuatan yang dilakukan, melakukan upaya perbandingan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan, dan menetapkan perbedaan apabila ditemukan. Dan yang ketiga, berusaha memperbaiki penyimpangan dan tindakan pembetulan dan pembinaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah mengevaluasi dan menghargai ataupun menilai serta pengambilan tindakan yang positif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik, efektif, dan efisien. Selanjutnya pembahasan mengenai pengawasan perspektif tafsir Al-Quran. Di sini saya selaku pemakalah mengambil Quran Surah Al-Infitor ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'maluna ma taf'alun. Yang artinya padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam artian, di dalam setiap langkah yang kita lakukan di dunia ini adanya yang mengawasi, yaitu malaikat-malaikat dan mencatat segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Selanjutnya,
Di dalam sebuah pengawasan tentunya ada sebuah penilaian. Di sini saya selaku pemakalah mengambil Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahi amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alamil ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat kerjaanmu itu. Dan kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui akan yang gaib dan nyata. Lalu diberikannya kepadamu apa yang kamu telah kerjakan. Jadi kurang lebihnya setiap pengawasan tentu akan ada penilaian yang dihasilkan dari sebuah pengawasan. Selanjutnya, korelasi tafsir Al-Infitor ayat 10-12 dengan pengawasan menyebutkan bahwa seorang pengawas dalam sebuah organisasi harus mampu menjaga lembaganya agar fungsi manajemen sebelumnya dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan awal yang telah direncanakan secara bersama-sama. Maka pengawasan harus merupakan orang yang ahli dalam bidang pengawasan yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya. Yang selanjutnya, korelasi mengenai tafsir penilaian dengan tema ataupun teori, yaitu tafsir surah At-Taubah ayat 105 berkenaan mengenai fungsi penilaian dalam manajemen, yaitu mengenai Allah, Rasulullah SAW, dan orang-orang mukminin yang akan menilai amalan ataupun perbuatan yang kita kerjakan, baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Jika baik yang dilakukan, maka akan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak baik, maka Allah menganjurkan manusia untuk segera bertobat. Hal ini sejalan dengan teori fungsi penilaian yang dinyatakan oleh Hikmat bahwa evaluasi adalah menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses ataupun gagalnya pencapaian sebuah tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian ataupun bahan acuan untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya, dalam pembahasan kali ini, fungsi pengawasan ada disebutkan di dalam Quran Surah Al-Infitor ayat 10-12 bahwa setiap pengawas harus yang ahli dalam bidang kepengawasannya, dan fungsi penilaian ada dalam surah At-Taubah 105 bahwa yang setiap kita lakukan harus memiliki standar yang harus dicapai, maka penilaian yang baik akan dapat dicapai dengan baik jika pekerjaannya dapat dilakukan dengan optimal. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga mohon diluruskan kepada dosen yang bersangkutan apabila banyak salah di dalam penyampaian dan penulisan makalah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.